sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Dewi, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa dulu. Ya, terima kasih untuk Mbak Dewi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau lemas seperti itu kenapa? Lapar. Ya. Lapar, tapi tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah dalam keadaan baik semua gitu ya. Dalam keadaan baik, sehat. Nah, jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan karena ini sudah memasuki bulan dimana hujan tiba. Nah, jadi banyak banyak flu dan sebagainya macamnya. Jadi harus banyak jaga kesehatan, jangan sering-sering minum es gitu ya. Oke. Lanjut dalam pertemuan kali ini yaitu kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya, seperti yang bulan-bulan kemarin. Terus kemudian tujuannya dalam layanan bimbingan klasikal ini yaitu untuk agar peserta didik kalian semua nanti bisa menciptakan lingkungan sekolah tanpa adanya bullying seperti itu. Sebelumnya siapa yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu apa itu bullying? Ya, Eva? Bullying adalah salah satu tindakan keji di mana seorang dirundung atau dikasihkan. Iya, ya, itu dari penjelasan dari Mbak Eva sedikit tentang bullying gitu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di inti gitu ya, di intinya. Terus kemudian yang selanjutnya yang tidak masuk hari ini siapa? Sari. Kenapa? Sakit. Oh ya. Semoga Mbak Sari cepat sehat ya. Kita doakan sama-sama lagi cepat sehat, cepat sembuh dan masuk kembali seperti itu. Terus selanjutnya nanti Ibu akan langkah-langkahnya dalam layanan ini nanti akan Ibu berikan suatu video di mana nanti silakan kalian cermati, silakan kalian lihat nanti di situ ada informasi atau pengetahuan yang bisa kalian temukan di situ nantinya untuk kalian mengerjakan suatu problem nanti ya. Nanti ada tugas yaitu nanti kerjakan secara kelompok seperti itu. Terus kemudian nanti setelah dikerjakan secara kelompok nanti ada presentasinya nanti perwakilan gitu ya. Ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, nanti langsung ke tahap selanjutnya ya. Sudah siap untuk melanjutkan tahap selanjutnya? Siap ya. Sebelumnya biar kita lebih semangat, kita tepuk dulu ya. Tepuk nanti ketika selamat pagi satu, ketika siang nanti tepuk dua ya, sore tepuk tiga, malam satu saja. Ya coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Berarti belum konsen. Kalau malam gini aja. Ya, ulangi. Tepuk malam. Nah, masih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, berarti sudah konsen semua ya. Nah, kalau sudah konsen berarti langsung saja ke tahap inti seperti itu. Oke, Ibu tayangan dulu.
tadi, kira-kira apa yang bisa kalian identifikasi atau apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Kalian bisa menyampaikan setelah kalian melihat video tadi, kira-kira gambaran kalian atau bayangan kalian tentang video tadi itu apa? Ya, Mbak Rita. Cara mengatasi bullying. Terus ada lagi, Putri? Apa mungkin? Nia, Mbak Nia? Ayo, Mbak Dewi. Ya, kan banyak sekali di sini kasus-kasusnya. Sekarang kan lagi marah-marahnya bullying gitu, ya. Ada misalkan kemarin kejadian di mana itu di Bandung ya, nggak salah di Bandung. Terus kemudian ada lagi banyak sekali sekarang kejadian-kejadian seperti itu. Ada yang sampai malah di fisiknya, terus kemudian ada juga yang dijauhi sampai bunuh diri, ya kan? Nah, banyak sekali kasusnya, ya. Jadi setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa yang di benak kalian itu? Betul, mengantisipasi terhadap bullying. Ada lagi? Coba, siapa yang pernah tersakiti di sini? Semuanya. Tapi dalam hal tersakiti apa dulu ini? Terus siapa yang pernah menyakiti? Semuanya. Berarti balance ya antara yang disakiti dan menyakiti sama-sama seimbang gitu ya. Tapi bukan dalam artian menyakiti apa temennya gitu kan, enggak gitu ya. Terus maksudnya gini, siapa yang pernah terjadi atau nyata seperti yang di tayangan video tadi? Ada yang pernah? Ada? Oke, kalau memang ada, berarti kita nanti bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Terus sebelumnya, kira-kira bullying itu kan macam-macam ya? Ada berapa bullying itu kira-kira? Maksudnya jenis-jenisnya, jenis-jenis dari bullying itu sendiri. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Ya? Bullying secara fisik. Betul, bullying secara fisik. Terus? Ada lagi? Ya? Mental. Terus? Lagi lanjut? Fisik. Terus misalkan kalau misalkan temannya kok dibilang, alah kamu ini apa, gendut atau apa itu apa? Perkataan atau lisan atau verbal gitu ya. Terus kemudian ada lagi? Ada lagi? Misalkan dari segi sosial, misalkan tidak tahu kenapa tiba-tiba dia dijauhi di kelasnya, tiba-tiba dia tidak punya teman sama sekali, berarti itu bullying secara sosialnya. Terus ada lagi, misalkan kalau di media elektronik, misalkan di medsos atau apa namanya, cyberbullying, ya betul, cyberbullying ya. Berarti ada bentuknya itu ada visual, terus kemudian ada verbal, terus kemudian ada sosial, dan ada lagi tadi cyberbullying. Nah, ada macam-macam. Nah, kasusnya itu pun juga bermacam-macam. Misalkan ada yang sampai kekerasan fisiknya tadi ya, ada yang sampai ke mentalnya gitu ya, ada yang kemarin kasus juga ya, itu sampai bunuh diri ya, pernah lihat itu? Ada yang sampai mau bunuh diri, terus kemudian ada juga yang dia jadi pemalas, tidak mau sekolah, padahal itu tadi ya, itu di kelas mungkin dijauhi teman-temannya, mungkin dia tidak nyaman di kelasnya. Nah, itu berarti dampak bullying itu tidak hanya untuk diri sendiri ya, dampaknya itu banyak. Dari korban pun juga ada dampaknya, dari pelaku ya itu juga ada dampaknya. Kalau dari pelaku sendiri apa dampaknya? Diberi hukuman, betul ya, diberi hukuman, terus kemudian bisa jadi itu nanti sama pihak kepolisian. Kalau yang memang sudah kekerasannya tingkat fisik, tingkat sampai menyelakakan orang, ya itu berarti nanti penurusannya dengan yang berwajib. Oke, itu tadi seputar bullying gitu ya. Untuk yang selanjutnya nanti langkah selanjutnya yaitu kalian dalam bentuk kelompok ini ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya.
bisa mencari informasi dari Google gitu. Terus kemudian nanti setelah kalian kerjakan, boleh lihat HP, boleh lihat referensi dari manapun. Nah nanti setelah itu presentasi atau maju perwakilan dalam kelompoknya. Nah misalkan nanti ini ya dalam tugas yang pertama yaitu silakan kalian cari ya, silakan kalian cari contoh ya, contoh dari perilaku bullying ya, bisa lihat dari HP ya, dari Google tadi. Terus kemudian cantumkan linknya, tulis di situ nanti ya. Terus kemudian misalkan kejadiannya di mana, itu nanti silakan kelompokkan, misalkan dari verbalnya atau dari fisik atau secara rasional atau secara elektronik atau cyberbullying, bisa kalian kelompokkan. Di sini nanti sudah ada pengelompokannya. Butuh waktu berapa menit? 10 ya, oke ya, deal? Oke, 10. Silakan dikerjakan 10 menit ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya. Oke, lanjut langsung dikerjakan. Langsung aja.
jangan lupa dibilangkan loh ya, misalkan antara verbal atau fisik atau dimasukkan sesuai kolomnya. Silakan siapa yang mau mengawali untuk presentasi duluan. Oke, kelompok 4 berarti ya. Silakan kelompok 4. Nanti untuk yang lainnya silakan menanggapi atau menambahkan juga boleh ya. Yuk, silakan kelompok 4. Bullying secara verbal, mengolok-olok, mengintimidasi. Secara fisik, menendang, memukul, melukai, menampar, dan membakar. Secara rasional atau sosial, memandang sinis, memandang itu ancaman, mendiamkan, mengucilkan, mencibir atau melototi. Secara elektronik, memposting foto yang memalukan, memberi ancaman, menyebar luas, memperkenalkan seseorang di medsos, menyakiti kerja kolom komentar. Selanjutnya kita akan menjelaskan pendapat kita tentang bullying. Silakan sebentar. Tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Selanjutnya, faktor menyebabkan kejadian terhadap bullying adalah adanya ketidakseimbangan antara perilaku dan tindakan. Dampak negatif yang terjadi jika seorang menjadi korban bullying memiliki masalah kesehatan mental seperti cemas, depresi, hingga
Ya, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, silakan. Bagaimana menurut pendapat kelompok kalian agar kita terhindar dari cyberbullying? Saya jelaskan. Cyberbullying adalah bullying yang dilaksanakan di dalam media elektronik seperti sosmed. Cara menghindarinya itu dengan tidak dari diri kita sendiri, yaitu satu, tidak memprovokasi terlebih dahulu. Dengan kita bersikap baik di sosial media, maka tentu saja orang-orang tidak akan bersikap baik kepada kita. Dan jangan lupa kita berkomentar yang tidak baik di media sosial, karena itu tidak akan membuat dampak buruk untuk kita sendiri. Ya, seperti itu saja. Oke, masih perlu tambahan atau belum puas dengan jawabannya? Sudah puas. Sudah. Ada yang mau menambahkan, Dewi? Oke. Bagaimana sikap Anda ketika melihat teman Anda dibully? Ya, bagaimana sikap Anda apabila melihat teman Anda dibully? Di sekolah ya tentunya ya, Dewi ya? Ya, tentunya di sekolah. Ya, silakan. Jadi satu, saya akan menjawab nasihat tersebut dengan saya sendiri. Asalnya kuliah tersebut tidak mampu batas, saya akan membantu sendiri. Jika sudah mampu batas, maka saya akan melakukan sendiri. Seperti itu yang dimaksud, Mbak Dewi? Ya. Tadi kan Mbak Dewi menyampaikan bagaimana apabila ada teman yang dibully gitu ya di sekolah, bagaimana tanggapan atau apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, dari jawabannya Mbak Eva yaitu tadi apabila bullyingnya masih secara taraf normal, maka dia akan membantunya. Nah, membantunya itu dengan cara apa? Seperti membela, terus kemudian misalkan gitu ya, terus kemudian kayak merangkul gitu ya, intinya sini ayo gitu ya. Terus jangan pula nanti ada temennya yang dibully karena kalian merasa takut atau gimana malah ikut-ikutan gitu ya. Seperti itu. Itu ya kalau misalkan gini, bullying itu kan dia kayak mendominasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak yang dibullying itu satu, akan tetapi nanti teman-temannya itu ikut mendominasi, misalkan ikut ikut melakukan hal itu gitu. Misalkan dilihat pun kadang ya diam aja gitu kan ya. Yang kasus-kasus yang sudah kan seperti itu ya. Padahal sudah tahu temannya itu dibully seperti itu, tapi tidak ada rasa empati, tidak ada rasa simpati untuk menolongnya kan seperti itu ya. Karena apa? Karena ketakutan tadi, ketakutan terhadap bukan kayak dia itu kayak yang memimpin gitu loh, kayak takut gitu. Oh nanti kalau misalkan saya membantu nanti saya ikutan bullying kan seperti itu. Nah tapi kalau misalkan ada temannya satu yang dibully seperti itu, jadi kita semua harus kompak yang lainnya gitu ya, harus kompak ikut melindungi. Kalau misalkan hal itu sudah tidak wajar, berarti kita harus melapornya ke siapa? Ke guru, atau misalkan kamu sama wali kelas kan juga bisa ya, ke wali kelas dulu, terus kemudian nanti bisa dipindah oleh wali kelasnya kan seperti itu. Jadi hal sekecil apapun itu kalian jangan mengabaikan ya, jangan menyepelekan. Padahal banyak teman kalian, banyak kasus yang memang dia itu mungkin tidak nyaman di kelas, yang akhirnya menyebabkan dia itu tidak masuk sekolah. Nah seperti itu ya. Saya menambah sedikit. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Oke. Mungkin cukup dari presentasi kelompok 4 ya. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Selamat ini warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Itu ya. Nah, itu tadi dari kelompok dari kelompok 4 sudah menyampaikan pendapatnya ya. Tadi juga sudah ada yang menanggapi, ada sudah yang
menambahkan juga gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang memang sudah mengarah ke bullying, kalian harus cepat tanggap ya. Misalkan ada teman kalian di kelas misalkan, tadi kan jenis-jenis bullying itu kan sudah disampaikan tadi ya. Ada 4 gitu kan, ada 4. Yang pertama tadi apa? Verbal, terus fisik, sosial, elektronik. Nah, ketika ada dampaknya atau ada indikasi ya, ketika ada indikasi yang mungkin ke arah yang fisik misalkan, nah kalian harus segera menindaklanjutinya ya, jangan dibiarkan loh ya. Nah, itu nanti akan berdampak panjang kalau misalkan kalian biarkan. Terus kemudian yang secara verbal itu kan kayak sepele gitu ya, tapi itu nanti akan berakibat fatal juga itu. Misalkan di kelas sering diomong, alah gendut, alah misalkan jelek, alah misalkan apa, terus ada pula yang manggil nama orang tua. Nah itu kan sudah tidak baik. Itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Oke, yang senyum-senyum ini pasti pernah nih. Nah, iya itu kayak sepele, memang sepele, tapi kadang setiap orang itu kan berbeda ya. Mungkin bagi kamu biasa mau diomong kayak gitu aja kok, kamu ngambek gitu, kamu marah gitu. Belum tentu perasaan orang itu berbeda ya. Perasaan antara satu dan yang lain itu berbeda. Mungkin si yang satu ini sensitif, mungkin yang ini no problem, mau kalian ejek apapun dia nggak masalah gitu. Tapi kan tetap itu menyakiti hati orang lain. Jangan sampai nanti manggil namanya sampai sebutan dengan sebutan yang lain, apalagi sampai sebutan yang tidak baik. Nah itu sudah termasuk dalam bullying gitu. Berarti secara perkataan gitu. Selama ini kan kalian fine-fine aja, tidak ada masalah ya kan, manggil temannya dengan sebutan siapa. Padahal itu dalam undang-undang itu diatur memang tidak diperbolehkan. Nanti ada pidananya itu. Gitu ya. Nah, untuk itu semuanya saja berarti kalian itu harus saling mengasihi, saling menghargai, sopan terhadap temennya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan sudah mempunyai kebiasaan yang kayak manggil nama orang dengan sebutan-sebutan, mulai dari sekarang harus dirubah, tidak boleh manggil namanya ya manggil namanya gitu ya. Terus yang selanjutnya bullying secara sosial. Nah, ini banyak sekali. Kadang ada teman kalian yang di kelas itu merasa sendiri, tidak punya teman, ke kantin dia sendirian, ya, ke kamar mandi dia sendirian, mau ke kantor sendirian. Nah, itu berarti memang bukan dia tidak bisa sosialisasi ya, tapi kadang dia itu sudah mentalnya sudah kena gitu loh. Ya sampai nggak punya teman, dikucilkan, padahal dia sendiri nggak tahu apa sih salah saya, apa sih kenapa saya kok bisa dijauhi teman-teman. Kadang itu tidak tahu permasalahannya apa, itu kadang tidak tahu, gitu ya. Karena yang satu mungkin ikut menjauhi, ya. Jadi yang satunya pun juga ikut. Dalam bahasa sekarang itu circle-nya ya. Kalau dia sudah nggak circle, nggak circle, nggak mau, nggak ikut gabung, gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu tadi bullying secara sosial tadi ini. Terus selanjutnya elektronik ya, dalam media sosial tadi ya, itu banyak sekali yang di media sosial itu saling mengolok-olok, saling hujat-menghujat, saling menjelek-jelekkan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita agar kita itu bisa bijak dalam bermedia sosial? Tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi, kita harus bijak, gitu ya. Kita harus bijak. Kalau misalkan kita tidak menyakiti orang lain, ya otomatis kita tidak akan disakiti orang lain, ya. Dengan kita bersikap baik saja, kadang masih ada orang yang tidak baik dengan kita, apalagi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, gitu. Ya, ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke. Nah, itu tadi dari awal tadi ya, dari macam-macam bullying, jenis-jenisnya, terus kemudian dampaknya, gitu ya. Nah, mungkin ada yang
bisa menyampaikan atau menyimpulkan ya kegiatan tadi dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Reva bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah kita harus waspada dan peduli dengan orang sekitar. Peduli dengan orang sekitar, terhadap bullying. Oke. Kesimpulan dari Mbak Reva yaitu kita harus peduli dan kita harus saling mengasihi dengan lingkungan sekitar. Ada yang mau menambahkan? Ya, kesimpulan dari kegiatan awal sampai akhir. Ada? Oke, cukup. Ya, sedikit menambahi ya. Bahwa yang namanya kita hidup di sekolah itu ya, itu kan kita dari berbagai macam karakter gitu ya. Tidak mungkin kita itu harus sama semua ya. Jadikan perbedaan itu menjadi suatu suatu ilmu baru, suatu pengetahuan baru gitu ya. Jadi perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk saling memusuhi, tapi untuk saling mengasihi ya, untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama. Itu nanti akan lebih indah gitu ya. Terus kemudian dari kegiatan awal sampai akhir, mungkin ada yang bisa menyampaikan apakah kegiatan ini bermanfaat ataukah kegiatan ini biasa-biasa saja atau menambah ilmu baru. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, kebermanfaatan dari kegiatan ini. Ayo, siapa? Putri mungkin bisa menyampaikan? Ya, oke, Mbak Putri. Jadi ini bermanfaat karena kita dapat belajar tentang bullying dan cara mengatasi bullying. Ya, betul ya. Menurut Mbak Putri, kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita bisa mengetahui jenis-jenis dari bully ya. Terus kemudian kita bisa mengantisipasi untuk tidak terjadinya bullying. Terus kemudian bisa mengetahui dampak-dampaknya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini minta untuk mengisikan lembar penilaian hasil ya. Tolong nanti diisikan secara jujur dalam kolomnya itu nanti ada sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai dan sangat sesuai. Nanti silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tulis nama ya, nama kelasnya. Sudah selesai ya, karena waktunya sudah hampir 40 menit gitu ya. Jadi kegiatan layanan ini bisa kita akhiri gitu ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk ikut hadir dalam layanan klasikal ini ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan, apa yang kita kerjakan di hari ini nanti bisa berguna dan bermanfaat untuk di kemudian hari gitu ya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa dulu, Mbak Dewi, silakan. Siapa? Ya, terima kasih untuk Mbak Dewi. Demikian saya akhiri ya. Wassalamualaikum